Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ana Nurfaida selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan tugas akhir ini dalam bentuk video. Perkenalkan, saya Rani Eka Saputri dengan NIM 24103123200012 dari kelas manajemen B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi manajemen. Langsung saja kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana cara mengembangkan struktur organisasi yang efektif? Untuk dapat mengembangkan struktur organisasi yang efektif, kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, menganalisis kebutuhan suatu organisasi. Yang ketiga, menetapkan struktur dasar organisasi. Yang keempat, menetapkan posisi dan tugas dengan jelas. Yang kelima, menentukan pemimpin yang kompeten. Yang keenam, mengembangkan proses kerja yang efisien. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan menyesuaikan. Dengan begitu, kita dapat mengembangkan struktur organisasi yang efektif bagi suatu perusahaan. Pertanyaan kedua, apa kelebihan dan kekurangan dari outsourcing dalam penyusunan personalia? Dalam penyusunan personalia, outsourcing memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, efisiensi biaya, kedua, fokus pada kompetensi inti, ketiga, fleksibilitas, keempat, akses ke keahlian yang lebih spesifik, dan yang terakhir, mengurangi beban administratif. Namun, outsourcing juga memiliki kekurangan, antara lain yang pertama, hilangnya kendali, kedua, risiko kebocoran data, ketiga, kualitas yang tidak sesuai dengan standar, keempat, ketergantungan, dan yang terakhir, masalah komunikasi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Apa peran dari feedback dalam motivasi dan bagaimana cara memberikannya secara efektif? Peran feedback dalam motivasi adalah membantu untuk meningkatkan rasa percaya diri, kepuasan dalam lingkungan kerja, serta memberikan dorongan untuk memperbaiki dan mengembangkan diri. Agar feedback dapat diberikan secara efektif, kita dapat bersikap empati, memberikan apresiasi, mendengarkan respon orang lain, serta memberikan solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan begitu, feedback menjadi alat untuk tumbuh bersama, bukan untuk saling menjatuhkan. Pertanyaan keempat, PT GHI memiliki masalah dengan kinerja mesin yang tidak optimal. Bagaimana cara PT GHI meningkatkan pengendalian kinerja mesinnya? Untuk meningkatkan pengendalian kinerja mesin yang tidak optimal, PT GHI dapat menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemeriksaan secara rutin. Kedua, menerapkan pemeliharaan pencegahan. Ketiga, menggunakan sistem monitoring otomatis. Dan yang terakhir, membuat SOP. Namun, jika kinerja mesin yang tidak optimal sudah terjadi, maka langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah dengan cepat, kedua, melakukan perbaikan segera, ketiga, mengevaluasi dampak, terutama dari segi biaya produksi, dan yang terakhir, meningkatkan sistem pemeliharaan. Itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam tugas akhir ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.